Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan pada video ini teman-teman kita akan membahas terkait dengan Per Dirjen Pajak nomor 11 tahun 2022. Yang mana di sini Per 11 itu adalah Per yang merubah beberapa peraturan yang ada dalam Per 03 tahun 2022. Masih pembahasannya adalah tentang faktur pajak. Ini adalah latar belakang dan tujuan adanya Per 11 maksud saya, tahun 2022. Yang pertama adalah tentunya adalah untuk memberi kemudahan bagi pengusaha kena pajak dalam membuat faktur pajak dan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengkreditan PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Di sini perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai keterangan yang harus dicantumkan dalam faktur pajak berupa identitas pembeli BKP atau penerima JKP dan ketentuan mengenai persyaratan pengkreditan PPN yang tercantum dalam faktur atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Dan jadi aturan yang diubah teman-teman ya, yang pertama adalah pada pasal 6 angka 6 pasal 6 ayat 6 Per 03 yang mana di Per 11 itu diubah sebagai berikut. Kalau di Per 03 dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang melakukan pemusatan tempat PPN terutang yang diadministrasikan di KPP besar, KPP khusus, atau KPP Madya. Nah, tetapi di sini ditambahkan teman-teman, penyerahan terus yang dimaksud seperti itu ya, penyerahan yang diatur pengisian nama dan pembeli NPWP-nya di pasal 6 ayat 6 itu dikhususkan hanya untuk ketika BKP atau JKP yang dimaksud dikirimkan ke tempat PPN atau PPNBM terutang yang dipusatkan yang berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut saja. Serta penyerahan yang dimaksud adalah penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut saja. Nah, selain untuk aturan yang fasilitas PPN tidak dipungut dan mendapatkan fasilitas atau diserahkan ke kawasan atau tempat tertentu, maka dia tidak lagi berlaku pasal 6 ayat 6 ini. Nah, di sini teman-teman ya, untuk Per 11 khusus untuk BKP yang dikirimkan ke tempat PPN terutang yang dipusatkan yang berada di kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut dan mendapatkan fasilitas dipungut si penyerahan yang dimaksud, maka berlakulah pasal 6 ayat 6. Yang pertama, isian nama dan NPWP pembeli BKP itu adalah nama dan NPWP BKP tempat dilakukannya pemusatan, dan isian alamatnya adalah alamat tempat PPN terutang yang dipusatkan yang menerima BKP dan atau JKP yang berada di kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut yang dimaksud. Kemudian perubahan selanjutnya adalah disisipkan ayat 7A di antara ayat 7 dan ayat 8 di pasal 6. Seperti itu. Nah, apa isi ayat 7A? Ayat 7A isinya adalah tempat dan kawasan tertentu yang dimaksud itu adalah tempat dan kawasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau ketentuan lain yang sejenis yang mengatur mengenai kegiatan di tempat atau kawasan tertentu di dalam daerah pabean mendapatkan fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Kemudian ini adalah matriks pengisian identitas pembeli BKP atau penerima JKP dalam faktur pajak, teman-teman. Yang pertama, untuk tempat penerima BKP atau JKP di kawasan dagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kita sebut FTZ.
Maka jenis isiannya adalah nama, NPWP, dan alamat. Pemusatan, ya teman-teman, di sini adalah pengisiannya pembeli BKP atau penerima JKP di kawasan yang bersangkutan. Dasar hukumnya pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 per 11. Dan dia tidak termasuk tempat yang boleh dipusatkan berdasarkan per 05 tahun 2021. Itu untuk di pemusatan di KPP WP Besar, KPP Khusus, dan KPP Madya. Kemudian kita masuk ke yang kedua terlebih dahulu. Yang kedua di sini, kawasan atau tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut selain di FTZ dan penyerahan BKP atau JKP-nya mendapatkan fasilitas. Maka jenis isian nama dan NPWP-nya adalah nama dan NPWP pusat. Dasar hukumnya adalah per 11 dan termasuk tempat yang wajib dipusatkan. Kemudian untuk alamatnya itu adalah penerima, tetap alamat penerima BKP atau JKP di kawasan atau tempat tertentu yang bersangkutan. Dia berlaku pasal 6 ayat 6 huruf B per 11. Tetapi dia tetap termasuk di tempat yang wajib dipusatkan. Nah, bagaimana kalau di kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut selain di free trade zone atau di FTZ, tetapi dia tidak mendapatkan fasilitas, teman-teman ya. Maka nama dan NPWP serta alamatnya adalah nama dan alamat NPWP pusat mengacu pada per 11 dan termasuk tempat yang wajib dipusatkan. Untuk pemusatan di KPP besar, KPP khusus, dan KPP Madya. Dan di sini terkait dengan TLDDP, ya, tempat lain di dalam daerah pabean, maka jenis isiannya adalah nama, NPWP, dan alamat. Pengisiannya adalah di pusat. Kemudian di sini mengacu pada per 11 dan termasuk tempat yang wajib dipusatkan. Oke, sekarang kita berbicara tentang pemusatan di KPP Madya sebagaimana yang masih diatur di per 11 tahun 2022. Kalau penyerahan atau tempat penerima BKP ada di pertama FTZ, kedua tempat mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut dan PPN-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut, dan yang ketiga penyerahan di tempat fasilitas tidak dipungut tetapi PPN-nya tidak mendapat fasilitas, maka pengisiannya di sini adalah pembeli BKP atau penerima JKP di kawasan tertentu yang bersangkutan. Dasar hukumnya per 11 pasal 6 ayat 2 atau 3 dan tidak termasuk tempat yang boleh dipusatkan di per 11 2020. Kemudian sementara untuk tempat lain di dalam daerah pabean, tempat lain di dalam daerah pabean itu apa? Tempat lain di dalam daerah pabean adalah selain FTZ dan kawasan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Atau daerah lain lah pada dasarnya. Pengisiannya itu pertama bisa dipusatkan seperti itu ya, di wilayah pemusatan. Kemudian mengacu pada pasal 6 ayat 2 atau 3 tetap pada per 11. Dan jika termasuk tempat yang dipusatkan berdasarkan KEP pemusatan, dia boleh diisi di pusat. Atau kalau tidak termasuk tempat yang dipusatkan berdasarkan KEP pemusatan, maka dia isiannya adalah identitas pembelinya adalah identitas pembeli atau penerima di TLDDP yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya kalau dia diterima dimanapun, baik itu di FTZ ataupun di kawasan yang mendapat fasilitas, baik itu menerima fasilitas atau tidak, dan di TLDDP, jika dia tidak dipusatkan di KPP Pratama, maka pengisiannya tetap mengacu pada pembeli JKP atau penerima JKP di kawasan atau tempat tertentu atau TLDDP yang bersangkutan. Secara umum, matriks untuk pengisian identitas pembeli JKP atau penerima JKP dalam faktur pajak adalah seperti itu.
Kemudian persyaratan pengkreditan pajak masukan di pasal 37 ayat 2 ini juga berubah ya teman-teman. Tetapi berubahnya di sini tidak signifikan. Kata-kata yang dirubah itu adalah PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang bisa dikreditkan oleh PKP pembeli itu adalah pada dasarnya adalah pajak masukan yang bisa dikreditkan sepanjang dia memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan perubahan selanjutnya adalah di ketentuan peralihan, yaitu adanya ditambahkan pasal 38A terkait dengan berlakunya si Per 11 ini teman-teman. Pada saat Per Dirjen ini mulai berlaku untuk faktur pajak yang dibuat sejak tanggal 1 April 2022 sampai 31 Agustus 2022. Yang pertama, dibuat untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli yang melakukan pemusatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 7 Per 03 tahun 2022. Tetapi BKP tersebut dimaksudkan untuk dikirim atau diserahkan ke tempat PPN atau PPNBM yang terutang dipusatkan pertama di kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut, tetapi penyerahannya adalah penyerahan yang tidak mendapat fasilitas tidak dipungut, atau selain di kawasan tertentu tersebut, dan mencantumkan keterangan berupa identitas pembeli BKP atau penerima JKP sebagaimana dimaksud di pasal 6 ayat 2 atau ayat 3 Per 03, dia merupakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan pengisian keterangan berupa identitas pembeli sebagaimana dimaksud di pasal 5 huruf B. Artinya, faktur pajaknya untuk yang dibikin tanggal 1 April sampai 31 Agustus 2022, sederhananya, kalau dia dibuat untuk penyerahan BKP atau JKP, yang pertama dia dibikin di kawasan tertentu, tetapi tidak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, atau dia dibikin selain di kawasan tertentu, yang mana kalau di Per 03 itu dia wajib mengacu pada pasal 6 tentunya. Tetapi karena sudah ada Per 11 ini, jadi pasal 6 tersebut hanya berlaku untuk penyerahan yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut di kawasan tidak dipungut saja, seperti itu. Maka dia tetap merupakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan khusus untuk tanggal 1 April sampai 31 Agustus. Dan pajak masukannya itu bisa dikreditkan oleh PKP pembeli sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Seperti itu. Nah, ini adalah matriks ketentuan peralihannya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli JKP atau penerima BKP, pembeli BKP atau penerima JKP yang melakukan pemusatan tempat PPN atau PPNBM terutang, khusus untuk yang diadministrasikan di KPP, WP besar atau LTO, KPP khusus, dan KPP Madya. Kita akan lihat satu persatu. Untuk tempat penerima, kalau misalnya dia di kawasan tertentu yang mendapat fasilitas tidak dipungut, tetapi sebenarnya penyerahannya tidak mendapat fasilitas, teman-teman ya. Nah, dan juga berlaku untuk penyerahan di tempat lain di dalam daerah APBN atau di selain tempat yang mendapatkan fasilitas. Nah, di sini untuk faktur pajak untuk tanggal 1 April sampai 31 Agustus itu dia masih mengikut ke pasal 6 ayat 6 Per 03 tahun 2022 atau pasal 6 ayat 2 ya atau 3. Tetapi per 1 September dia hanya mengacu pada pasal 6 ayat 2 atau 3 saja. Dia tidak lagi mengacu pada pasal 6 ayat 6. Keterangannya ada perubahan tentu saja karena dia tidak lagi mengikut ke pasal 6 ayat 6, tetapi faktur pajak khusus untuk tanggal 1 April sampai 31 Agustus yang identitasnya masih berdasarkan pasal 6 ayat 2 atau 3 itu direlaksasi. Jadi dia
dianggap memenuhi persyaratan formal pengisian identitas pembeli BKP atau penerima JKP. Tetapi di sini dia tidak berubah aturannya untuk kawasan atau tempat untuk penyerahan kepada kawasan atau tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas, dan penyerahannya sendiri memang mendapatkan fasilitas. Jadi dia tetap mengacu ke pasal 6 ayat 6 per 03, dan dia juga tetap mengacu pada pasal 6 ayat 6 per 11 tahun 2022. Untuk per 11 sendiri mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022. Baik, sekian saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, di video terkait dengan per 11 tahun 2022. Teman-teman bisa mengakses file per 11-nya nanti di kolom deskripsi. Jika teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa bertanya melalui media sosial resmi DJP di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram Ditjen Pajak RI, atau teman-teman juga bisa bertanya di live chat www.pajak.go.id, atau teman-teman juga bisa bertanya melalui link pajak di 1500-200. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini tidak salah bermanfaat bagi teman-teman, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.